Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang anak kecil bernama Raka. Usianya baru 9 tahun, namun hidupnya telah dipenuhi dengan cobaan yang berat. Setiap pagi, ketika mentari baru saja terbit dan udara masih segar, Raka sudah keluar dari rumah sederhana mereka yang terbuat dari kayu tua. Jalanan desa yang sunyi menjadi saksi langkah kecilnya yang penuh harapan. Raka tinggal bersama ibunya, seorang perempuan yang lelah bekerja keras sebagai buruh tani. Ayahnya sudah lama pergi entah kemana, meninggalkan mereka dalam kesulitan. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, ibunya selalu berusaha memberikan kasih sayang yang tak terhingga untuk Raka. Namun, sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh menggerogoti tubuh ibunya, membuatnya semakin lemah setiap hari. Raka tahu, setiap kali ibunya terbatuk-batuk, ada rasa takut yang menggerayangi hatinya. Rasa takut bahwa suatu hari nanti, ibu yang selalu menyayanginya itu tidak akan bisa bangun lagi. Meskipun demikian, ia berusaha tegar. Setiap pagi, ia mengangkat ember besar berisi air dari sumur yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka, untuk dibawa pulang. Raka tahu, itu adalah tanggung jawabnya, meski tubuhnya masih terlalu kecil dan rapuh untuk membawa beban sebesar itu. Raka tidak pernah mengeluh. Setiap langkahnya di jalan yang sunyi terasa berat, namun ia tak pernah menyerah. Di sepanjang jalan yang dilalui, dia sering melihat para anak sebayanya bermain ceria dengan orang tua mereka. Mereka tak tahu bahwa di balik senyum Raka yang terkadang muncul, ada luka yang tak terlihat di dalam hatinya. Tak ada tawa yang mengiringi langkahnya. Hanya derap kaki kecil yang mengisi keheningan jalan yang sepi. Pada hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Raka berlari kecil menuju sumur. Ia tahu ibunya sudah menunggu dengan penuh harap. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa ada yang salah dengan tubuh ibunya. Sejak tadi malam, tubuh ibunya semakin panas, dan mata ibunya tampak sayu. Raka mencoba mengabaikan perasaan itu, namun entah mengapa, rasa takutnya semakin menumpuk. Sesampainya di sumur, Raka berhenti sejenak. Ia menatap langit yang mulai memerah, merasakan angin sepau-sepau yang menampar wajahnya. Dengan tubuh kecilnya, ia mencoba untuk mengangkat ember air yang lebih besar dari dirinya. Tangan kecilnya yang sudah penuh lecet akibat gesekan tali sumur itu menggenggam erat ember yang hampir penuh. Namun, tiba-tiba ia terhenti, menatap jauh ke depan, seolah merasakan ada sesuatu yang tak beres. Raka memegang ember itu erat, namun perasaannya kosong. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan ibunya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia menatap jalan yang harus dilalui untuk kembali pulang, dan hatinya semakin resah. Tangan kecilnya menggigil, bukan hanya karena dinginnya embun pagi, tetapi juga karena kekhawatiran yang semakin membuncah dalam dadanya. Sejenak ia menutup mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Rasa cemas menggerogoti pikirannya, namun ia tahu, ibu pasti menunggu di rumah. Ia tak ingin mengecewakan ibunya. Perlahan, ia mulai melangkah, dengan beban air yang berat di tangan, namun langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus melayang pada wajah ibunya yang semakin lemah. Sesampainya di rumah, pintu rumah terbuka perlahan. Raka melihat ibunya sedang terbaring di ranjang. Tubuhnya tertutup selimut tebal yang sudah mulai memudar warnanya. Meskipun rumah itu sederhana, ada kasih sayang yang begitu besar yang terpancar dari ibu Raka. Namun, hari ini, wajah ibunya tampak lebih pucat dari biasanya. Raka meletakkan ember itu dengan hati-hati, lalu berlari ke sisi ranjang ibunya. "Ibu, ibu!" Suara Raka bergetar saat ia menggenggam tangan ibu yang terasa dingin. Ibunya membuka mata, namun sorot matanya sayu, lemah. "Raka, anakku." "Ibu hanya bisa bertahan sebentar lagi," ujar ibunya dengan suara serak. Air mata Raka mulai mengalir, tapi ia berusaha menahan isaknya. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Ibu akan baik-baik saja. Kita akan selalu bersama, Bu." Ibunya tersenyum,
Meski senyum itu tampak sangat tipis, seperti sebuah harapan yang hampir pudar. Ibu sudah tidak kuat lagi, Nak. Tapi ibu bangga punya anak sepertimu. Kamu sudah menjadi anak yang sangat kuat. Ibu mencintaimu. Raka hanya terdiam, menahan kepedihan yang semakin menyesakkan dada. Kata-kata itu seperti sabetan pisau tajam yang menusuk hatinya. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ia tak siap kehilangan ibunya. Tapi yang keluar hanyalah tangisan yang semakin pecah, mengalir tak terbendung. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Raka melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menjaga ibunya tetap hidup. Ia pergi ke ladang setiap pagi, mencoba membantu ibunya dengan segala cara. Namun, kesehatan ibunya semakin memburuk. Setiap kali Raka menatap wajah ibunya yang terbaring lemah, hatinya terasa hancur. Ia tahu, waktunya bersama ibu tak akan lama lagi. Raka mencoba keras untuk tidak berpikir tentang kenyataan itu. Ia berusaha keras menahan rasa takut yang selalu datang menghantui malam-malamnya. Tetapi, ada saatnya di mana ia tak bisa menghindar lagi dari kenyataan bahwa ibu yang selama ini ia jaga dan cintai, tak akan pernah bisa lagi menggenggam tangannya. Satu malam, setelah Raka selesai merawat ibu yang terbaring di ranjang, ia duduk di sisi jendela. Angin malam berhembus pelan, membawa sejuk yang sedikit menghapus rasa panas di dalam dada. Di luar, langit malam tampak begitu gelap, seolah menyembunyikan rasa pilu yang ia rasakan. Raka memejamkan mata, berharap bisa kembali ke masa-masa indah ketika ibunya masih sehat. Namun kenyataan terus menghantui, dan ia tahu, tak ada yang bisa mengubahnya. Hari demi hari berlalu, dan tubuh ibunya semakin lemah. Raka, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan, tetap berusaha melakukan apa yang bisa ia lakukan. Pagi itu, saat ia terbangun, rasa sepi yang mendalam mengisi udara di sekeliling rumah. Ibunya tidak lagi bangun seperti biasanya. Ketika Raka menghampiri ranjang ibu, ia hanya mendapati ibunya terbaring diam, matanya terpejam dalam keheningan yang seolah tak berujung. Raka mengguncang lembut bahu ibunya. "Ibu! Ibu!" Panggilnya lirih, namun tak ada jawaban. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram hatinya. Ia mengulangi panggilannya, kali ini lebih keras, namun tetap hampa. Tubuh ibunya terasa dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Dan disitulah, di tengah sunyinya rumah mereka, Raka tahu bahwa ibunya telah pergi. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Tangisan Raka menggema di dalam rumah kecil itu, seolah mengisi kekosongan yang luar biasa. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, berharap itu hanya mimpi, dan ketika ia terbangun, semuanya akan kembali seperti semula. Namun kenyataan pahit tak bisa ditolak. Ibunya telah pergi. Dalam sekejap, dunia Raka runtuh. Ia kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, yang selalu memberikan cinta tanpa syarat. Tak ada orang lain di desa yang bisa menggantikan kasih sayang ibunya. Raka kini benar-benar sendirian. Dengan tubuh kecilnya, ia mencoba menguatkan diri, meskipun hatinya hancur lebur. Ia tahu, dia harus menghadapi dunia ini tanpa ibu di sisinya. Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi suara lembut yang menghibur di tengah kesedihan. Hanya kesendirian yang terus menggerogoti setiap langkahnya. Setelah beberapa hari, Raka memutuskan untuk menguburkan ibunya di belakang rumah, di bawah pohon besar yang selalu menjadi tempat mereka berdua duduk bersama. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri, meskipun tubuhnya lelah dan keringat bercucuran. Namun, ketika ia menurunkan tubuh ibunya ke dalam liang kubur, perasaan hampa dan kehilangan itu semakin dalam. Ia merasa seolah seluruh dunia menghilang bersama ibunya, meninggalkannya di jalan sunyi ini. Saat proses pemakaman selesai, Raka berdiri di depan makam ibunya. Tanpa suara, ia hanya menatap tanah yang baru saja dipenuhi dengan tubuh yang telah memberinya hidup. Hatinya terasa seperti terkoyak, tapi ia tahu, ia tak bisa larut dalam kesedihan ini. Ia masih harus bertahan, meskipun hidup tanpa ibu terasa seperti tak ada lagi makna. Raka menundukkan kepala, menghapus air mata yang terus mengalir. "Ibu, aku janji, aku akan kuat.
Aku akan hidup untukmu, bisiknya pada angin yang berbisik di sekelilingnya. Ia tahu, itu bukan janji yang mudah untuk ditepati. Tetapi, di tengah kesedihan dan kesendirian, janji itu menjadi satu-satunya pegangan yang tersisa. Setelah itu, Raka kembali berjalan pulang ke rumah yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Derap langkahnya kembali menggema di jalan sunyi itu. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh beban. Tetapi, ia tahu, tidak ada jalan lain selain melangkah maju. Waktu terus berjalan, dan meskipun Raka merasa seperti kehilangan segalanya, ia berusaha untuk tetap hidup. Setiap pagi, ia bangun dan melanjutkan hidupnya meski rasanya tak ada lagi yang berarti. Jalan yang dulu terasa penuh harapan kini hanya menyisakan sunyi. Setiap derap langkahnya di jalan desa yang terpisah jauh dari keramaian, mengingatkan Raka pada ibunya yang kini tak lagi ada di sampingnya. Ia bekerja keras untuk bertahan hidup. Meskipun tubuh kecilnya lelah, ia tetap pergi ke ladang, memanen hasil pertanian yang tersisa, dan berusaha mencari nafkah dengan cara yang sederhana. Tak jarang, ia merasa kehabisan tenaga, namun hatinya selalu teringat pada janji yang ia buat di depan makam ibunya. Janji untuk tetap kuat, untuk tetap melangkah meskipun dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Raka tak pernah berbicara pada siapapun tentang rasa kesepian yang semakin mendalam di hatinya. Ia tak ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa ia merasa begitu rapuh dan terluka. Setiap kali ada yang bertanya tentang ibunya, ia hanya tersenyum lemah, menyembunyikan perasaan hancurnya di balik tatapan kosong yang tampaknya tidak lagi memandang dunia dengan penuh rasa ingin tahu. Semua kebahagiaan yang dulu ada di matanya telah menghilang, digantikan oleh kesedihan yang tak terucapkan. Pada suatu hari yang cerah, saat Raka sedang berjalan pulang setelah bekerja di ladang, ia mendengar suara tawa anak-anak yang bermain di dekat jalan. Mereka berlari riang, berlarian tanpa beban, seolah dunia ini hanya tentang kegembiraan dan kebahagiaan. Raka menoleh, melihat mereka begitu ceria, tanpa tahu bahwa ada seorang anak di dekat mereka yang harus menghadapi dunia dengan cara yang jauh lebih keras. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa cemburu pada kebahagiaan mereka, tapi sekaligus merasa terasing. Raka merasa seperti berada di luar kehidupan yang begitu penuh dengan tawa dan canda. Ia hanya bisa berjalan, tetap melangkah tanpa suara, mengikuti jalan yang sepi itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Tak ada lagi orang yang bisa ia tuju selain bayangan ibunya yang sudah lama menghilang. Namun, pada saat ia hampir sampai di rumah, tiba-tiba seorang wanita tua datang menghampirinya. Matanya sayu dan penuh keprihatinan. Ia adalah tetangga yang sering melihat Raka berjalan sendirian, bekerja keras meskipun usianya masih sangat muda. "Raka, kenapa kamu tak pernah beristirahat? Jangan biarkan dirimu terlalu lelah," kata wanita itu dengan lembut. Raka menatapnya, merasakan kehangatan dalam kata-katanya, meskipun hatinya masih merasa dingin. "Saya baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit lelah saja," jawabnya pelan, meskipun tubuhnya sudah hampir roboh karena keletihan. Wanita tua itu memandang Raka dengan penuh empati. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri, Nak. Kehilangan itu memang berat. Tapi kamu tak perlu menanggung semuanya sendirian. Ada banyak orang di sekitar yang peduli padamu. Kadang, kita butuh tangan yang menolong, dan kamu tak perlu merasa malu untuk menerima itu." Kata-kata itu seperti angin yang menyejukkan hati Raka. Ia menundukkan kepala, merasakan sesuatu yang mulai menghangatkan dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan ibunya, ia merasa seperti ada secercah harapan yang bisa ia raih. Mungkin ia tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Mungkin ia bisa mengandalkan orang lain, meski rasa takut dan kesedihannya begitu besar. Raka mengangkat kepala, menatap wanita tua itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba untuk tidak terlalu keras pada diri saya." Dengan sebuah senyum, wanita itu mengusap kepala Raka dengan penuh kasih. "Kamu sangat kuat, Nak. Tapi jangan lupakan, meskipun jalan ini sunyi, kamu tak pernah benar-benar sendirian." Raka terdiam, merasa ada sesuatu yang baru di hatinya. Sesuatu yang membuatnya percaya bahwa mungkin, hanya mungkin,
Ia bisa terus melangkah. Setiap derap kaki yang terdengar kini tidak hanya mengisi jalan sunyi itu, tetapi juga memberi arti. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok, namun hari ini, Raka tahu bahwa ia masih punya harapan untuk bertahan. Sebuah harapan yang tumbuh dari kebaikan hati orang-orang di sekelilingnya, dan dari kekuatan yang ia temui dalam dirinya sendiri. Derap langkah Raka semakin ringan. Ia tahu, jalan sunyi ini tidak akan pernah berakhir. Namun setiap langkah yang ia ambil kini adalah langkah menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan.